Hai, kembali lagi di channel Empalme Studio dengan saya Niko. Dan di video kali ini kita akan mereview laptop andalan di Empalme Studio setiap ada kegiatan produksi. Inilah Acer Predator Helios 300 keluaran tahun 2021. Gak usah lama-lama lagi, yuk mari kita bahas. Sehubung laptop ini sudah keluaran dari tahun lalu, berarti sudah banyak sekali video review tentang laptop ini. Bahkan versi terbarunya yang keluaran 2022 juga sudah muncul. Jadi, mari stick to the point pada kemampuan Predator Helios 300 yang satu ini. Seri laptop ini adalah PH31554. Secara desain, bodi laptop ini memang khasnya seri Predator. Tipenya itu clamshell dengan berbahan campuran metal dan polikarbonat. Jadi jika dipegang, itu permukaannya licin dan terdapat tekstur di garis dan logonya ini. Terdapat lampu backlight warna biru di garis outline yang mengikuti bentuk logo Predatornya. Sayangnya lampunya ini tuh belum RGB, jadi kita tidak bisa mengubah warnanya. Walau begitu, laptop ini tetap terlihat keren sebagai laptop gaming. Secara dimensi, laptop Predator Helios 300 2021 ini memiliki panjang 36,3 cm, lebar 25,5 cm, dan tebalnya 2,29 cm. Untuk bobotnya, laptop ini tuh beratnya mencapai 2,31 kg. Kalau ditambahkan dengan chargernya yang beratnya 701 gram, berarti totalnya jadi 3,01 kg. Baterainya ini sudah mendukung 58 Wh dan untuk chargernya ini tuh berkapasitas 230 Watt. Saat laptopnya dibuka, engselnya ini tuh kokoh, jadi bisa dibuka dengan satu tangan. Keyboard Predator Helios 300 memiliki ukuran tombol standar dan berukuran full size, berarti sampai ada bagian numpad di sebelah kanannya. Tombol power posisinya tuh menyatu di bagian numpad pada ujung kanan atas. Nah, tombolnya ini saat ditekan itu memberikan respon yang nyaman. Saya sudah pakai laptop ini sekitar semingguan lah, baik saat main game maupun mengetik panjang. Keyboardnya itu terasa nyaman digunakan berlama-lama. Nah, keyboard ini juga terdapat backlight yang sudah RGB dengan tingkat kecerahan yang menurut saya cukup di area minim cahaya. Lampu-lampu RGB-nya ini itu kita bisa atur pengaturannya di aplikasi Predator Sense. Nah, di keyboard ini juga terdapat tombol dedicated yang bergambar logo Predator untuk membuka aplikasi Predator Sense tadi secara shortcut. Untuk touchpadnya, menurut saya ini ukurannya lebih lebar ya, jadi untuk ke atas dan ke bawahnya itu lebih lega daripada ke kiri dan ke kanannya. Berikut untuk port-portnya, di sisi kiri itu ada Kensington lock, port RJ45GB Ethernet LAN, 2 port USB 3.2 Gen 2, dan audio combo jack. Nah, di sisi kanannya terdapat port USB Type-C Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2, port HDMI, dan mini display port. Dan sisanya itu ada di pada bagian belakang, yaitu terdapat port untuk powernya. Keberadaan speaker di laptop Predator Helios 300 ini terdapat di bagian samping menghadap ke bawah. Walau begitu, suaranya menurut saya ya lumayan cukup kencang lah gitu, tapi biasa aja. Masuk ke bagian spesifikasi, mulai dari layarnya, Acer Predator Helios 300 yang satu ini memiliki layar 15,6 inci dengan aspek rasio 16:9. Resolusinya sudah QHD di 2560 x 1440 pixel dan sudah anti-glare. Layarnya ini sudah menggunakan panel IPS yang diklaim color gamutnya itu sudah mencapai 100% sRGB dan refresh rate-nya itu 165 Hz. Dengan respon time 3 milisecond dan sudah mendukung fitur G-Sync. Jadi layarnya ini sudah cocok banget untuk main game yang kompetitif atau pekerjaan content creator. Sekarang masuk ke bagian jeroannya.
Laptop Predator Helios 300 ini sudah menggunakan prosesor Intel Core i7 generasi 11 atau yang dikenal dengan seri Tiger Lake, yaitu i7 11800H dengan kartu grafis Nvidia GeForce RTX 3070. Waktu laptop ini dibeli, RAM yang terpasang itu kapasitasnya cuma 16 GB. Lalu sudah kami upgrade ke 32 GB dengan 2 channel SODIMM DDR4. SSD yang digunakan sudah mendukung PCIe Gen 4. Hanya waktu kita tes menggunakan Crystal D-Smart, kecepatan bacanya itu sudah tinggi di 6000-an megabit per second. Tapi untuk kecepatan tulisnya menurut saya cukup jomplang karena cuma di 1000-an megabit per second. Apabila kita ingin upgrade ya tentu saja kita bisa tinggal ganti saja SSD yang kecepatannya lebih cepat lagi. Bahkan kita pun diberikan satu slot M.2 dan satu slot 2,5 inci SATA untuk tambahan storage-nya. Kedua slot M.2 ini tuh masing-masing support sampai maksimal 1 TB. Jadi total maksimumnya 2 TB di dual slot M.2. Lalu untuk SATA-nya ini juga support sampai 2 TB. Laptop ini tentunya juga sudah mendukung fitur Wi-Fi 6 dan Bluetooth versi 5.2. Dengan spesifikasi yang seperti ini, saat kami lihat hasil tes benchmarknya, ya cukup oke lah. Di sini kita benchmark dalam keadaan kipas 100% full speed berputar, atau ini disebutnya pada mode turbo. Dan kita juga colok pakai chargernya. Sebelumnya kita sudah tampilkan hasil benchmark laptop ini di video sebelumnya. Tapi ternyata di sana hasil tesnya ada yang tidak sesuai karena driver kartu grafisnya itu belum paling update. Jadi berikut adalah hasil benchmark yang paling terupdate dari laptop Predator Helios 300 ini. Selanjutnya tentu saja kita coba tes di game juga. Di game pertama kami memainkan game PUBG. Di sini dengan settingan grafik overall ultra, gamenya dapat dimainkan lancar sekali di sekitaran 85 sampai dengan 100 frame per second. Oh ya, ini bukan di 19x20 ya, ini yang di 2560x1440 pixel. Nah, lalu ke game berikutnya yaitu Tomb Raider. Di sini kita presetnya Ultimate untuk grafiknya dan kita bisa memainkan gamenya 88 fps sampai 95 fps. Selanjutnya untuk di game God of War, kami pasang settingannya juga ke preset ultra. Kami dapat memainkan gamenya di sekitaran 47 sampai dengan 50 frame per second. Setelah main hampir sekitar 1,5 jam, kita bisa lihat untuk suhunya itu paling panas hanya berada di sekitar 50 derajat paling tinggi. Ini tuh suhunya masih dibilang hangat ya, hangat-hangat adem lah gitu. Di antara laptop gaming yang pernah saya coba sebelumnya. Dan emang kalau seri laptop gaming Predator ini, itu sistem pendinginnya paling bagus dan terbaik di kelasnya. Apalagi kalau kita pasang di mode turbo. Dan untuk daya tahan baterainya, menurut saya ini lumayan ya. Dengan main sekitar 1,5 jam, baterainya itu berkurang sekitar 80%. Menurut saya untuk laptop gaming ini itu adalah kondisi yang normal. Apalagi kita pasang modenya di best performance. Untuk kegiatan produksi seperti edit video, kami mencoba melakukan render di software Premiere Pro untuk salah satu project yang sudah kami jalanin, yaitu video iklan dengan durasi 1 menit 14 detik. Di sini, saat kita render di resolusi 4K, laptop ini dapat menyelesaikan renderan di 2 menit 25 detik. Selanjutnya, dengan project yang sama, saat rendernya kita turunkan ke resolusi Full HD, laptop ini dapat menyelesaikan renderan di 58 detik. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan. Menurut saya ya, laptop Acer Predator Helios 300 ini secara performa mampu menjalankan mayoritas aplikasi kegiatan content creator dan memainkan game-game berat dengan lancar. Dari segi layarnya pun juga sudah mendukung untuk kegiatan multimedia, game yang kompetitif, dan juga editing.
Untuk estetika body juga jika kita pegang tuh rasanya solid banget dan bentukannya keren khasnya Predator. Sistem pendinginnya menurut kami jempolan di laptop ini karena dapat memberikan suhu yang adem walau dipakai untuk komputasi berat dalam waktu yang cukup lama. Sayangnya untuk daya tahan baterainya sih masih standar gitu untuk sebuah laptop gaming. Dan bunyi kipasnya itu juga cukup kencang di mode turbonya itu. Tapi kalau kita lihat dari performanya yang ditawarkan sih, menurut saya dimaklumi lah, apalagi harganya cuma sekian. Nah, sekian dulu nih video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kamu terhadap laptop gaming dari brand Acer, yaitu Predator Helios 300 ini. Jika kamu tertarik dengan laptop ini, seperti biasa, link pembeliannya sudah ada di kolom deskripsi. Jangan lupa untuk like video ini jika bermanfaat, lalu share video ini ke teman-teman kamu yang mungkin sedang cari referensi laptop gaming yang performanya bisa ngapain aja dan suhunya selalu adem. Tidak lupa selalu saya ingatkan untuk subscribe channel Empalme Studio karena setelah ini kita akan coba tes laptop ini dengan pesaingnya. Kemudian hasilnya akan kami compare dan kami share ke teman-teman. Terima kasih ya yang sudah menonton sampai sini. Niko undur diri dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.